Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Muhammad Habibur Rahman. I am from class D, and in this video I want to show you all a practicing of side translation as a fulfilling my assignment for subject consecutive interpreting. So, let's start it. Pertama-tama, terima kasih sudah hadir di sini bersama kami. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda. Yang pertama, ceritakan sedikit kepada saya tentang bagaimana hubungan Anda dengan diri Anda sendiri. Dengan diriku sebelum kecelakaan itu. Keduanya. Siapa di sini yang menggunakan media sosial? Siapa di sini yang menggunakan Facebook? Semuanya. Pernahkah kalian menjadikan hubungan yang kalian miliki menjadi begitu rumit? Hubungan saya dengan diri saya sebelum saya berada di sini sangatlah rumit. Semuanya tentang orang lain. Tidak pernah tentang diri saya, bahkan tidak ada diri saya dimanapun. Kalian tahu, penyenang orang lain, seseorang yang selalu ingin membuat orang lain bahagia, hal tersebut tidak layak dilakukan, tapi kalian terus melakukannya dan terus melakukannya. Dan ya, pada akhirnya hubungan kalian dengan diri kalian sendiri menjadi rumit. Lalu, saya bahkan tidak tahu adakah mereka sekarang atau tidak. Akan tetapi saya telah menjadi diri sendiri sekarang. Saya lebih menjadi diri sendiri. Hal yang sangat bagus. Lalu, saran apa yang akan Anda berikan kepada diri Anda ketika muda dulu, kepada diri saya yang dulu? Pertanyaan yang menarik. Baik, saya hanya akan mengatakan kepadanya untuk berada di dekat saya, dan saya akan mengatakan kepadanya dengan sangat baik, jangan berikan dirimu kepada orang-orang yang salah. Karena ketika kamu memberikan dirimu kepada orang-orang yang salah, mereka akan menghancurkanmu berkeping-keping. Mereka akan merobek hatimu, yang dimana hal tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan. Dan juga saya akan mengatakan kepadanya bahwa jika kamu sedang sibuk, buatlah rencana-rencana yang menakjubkan untuk hidupmu. Siapkan dirimu untuk hal yang lebih buruk, karena hidup itu tidak dapat diprediksi. Jadi siapkanlah sesuatu. Salah satu filosofi dalam hidup saya adalah ada 3 langkah dalam rangka untuk mengubah diri Anda menjadi lebih baik. Yang pertama, rubahlah perjalanan hidup Anda, lalu kebiasaan Anda sehari-hari, lalu pilihlah orang-orang yang akan ada di sekitar Anda. Saya sangat yakin dengan hal-hal tersebut. Lalu, ceritakan kepada saya seberapa pentingnya menempatkan diri bersama orang-orang yang tepat. Waktu adalah guru yang indah. Dia memberikan pelajaran dalam hidup saya, termasuk tentang orang-orang. Menjadi seorang pengguna kursi roda sejak umur 12 tahun membuat saya memiliki 3 kategori manusia. Kategori pertama adalah orang-orang yang ketika melihatmu menderita dan memilih mundur, mereka pergi. Mereka merasa tidak dapat menangani hal ini, tapi saya menghargai mereka untuk kejujuran mereka. Lalu kategori yang kedua adalah orang-orang yang tidak ada untuk Anda, namun mereka bergantung kepada Anda setiap waktu. Mereka sangat lemah. Mereka selalu berusaha untuk hidup di bawah bayangan Anda. Bebaskan diri Anda dari orang-orang seperti itu, karena mereka akan merugikan Anda. Jangan biarkan mereka bergantung kepada Anda, karena mereka tidak akan ada untuk membantu Anda. Bebaskan mereka, bebaskan diri Anda. Dan kemudian kategori yang ketiga adalah orang-orang baik ini. Mereka yang tidak pamrih ketika melihat diri Anda sedang kesusahan, dan mereka selalu ada di dekat Anda. Mereka mendukung Anda tanpa mengharapkan apapun. Mereka hanya ingin berada di dekat Anda. Mereka adalah orang-orang Anda. Maka hargai mereka. Itulah ketiga kategori manusia yang saya dapat. Cobalah untuk menempatkan diri Anda dengan orang-orang yang sebenarnya sehingga Anda merasakan diri Anda yang sebenarnya. Bagaimana dengan orang-orang yang selalu iri? Orang-orang yang iri,
Saya kasihan kepada mereka. Saya kasihan kepada mereka yang selalu merasakan kegagalan mereka dalam kesuksesan Anda. Anda tahu, ejekan-ejekan ini, mereka pernah mempunyai mimpi. Mereka menginginkan apa-apa yang Anda miliki hari ini. Namun mereka menyerah dan mulai iri kepada Anda. Doakan mereka, karena sebenarnya mereka sedang menderita. Salah satu hal yang sering saya lihat ketika saya sedang melakukan terapi, banyak wanita, mereka lebih memilih untuk tetap berada dalam sebuah hubungan yang menderitakan daripada keluar dari hal tersebut. Ketakutan mereka menjadi kesepian lebih besar. Maka, apa saran yang akan Anda berikan kepada wanita-wanita tersebut? Kita sebagai wanita cenderung untuk memberikan diri kita kepada hubungan yang kita jalani, dan seperti yang saya katakan barusan, jika kalian melakukan hal yang tepat kepada orang yang tidak tepat, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan dari lubuk hati yang terdalam, kita sebenarnya merasakan sedikit intuitif. Kita tahu bahwa hal itu tidak akan membawa kita kemanapun. Tidak apa-apa untuk menjadi diri Anda sendiri. Anda lebih kuat daripada yang Anda pikirkan. Jangan khawatir tentang itu, dan tunggulah untuk orang yang tepat. Biarkan orang yang tepat datang kepada Anda. Jangan terburu-buru. Apakah Anda sedang dalam hubungan yang baik dengan diri Anda? Apakah Anda mencintai diri Anda sendiri? Jika Anda menderita dengan kesendirian Anda, mohon maaf, pendamping dalam hidup Anda juga akan menderita karena diri Anda. Maka kita harus bisa paham bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri, maka orang-orang akan mencintai diri Anda juga. Dan jangan terburu-buru. Tunggulah orang yang tepat. Karena jika hal itu memang untuk Anda, maka akan Anda dapatkan. Salah satu hal yang saya sering katakan adalah bahwa hubungan Anda dengan orang lain mencerminkan hubungan Anda dengan diri Anda sendiri. Maka hal terpenting adalah melihat ke dalam diri untuk memperbaiki hubungan yang paling berharga, yaitu hubungan dengan diri Anda sendiri. Mudimba, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana Anda ingin diingat oleh orang-orang? Pertanyaan yang bagus. Saya ingin diingat sebagai orang yang empati, sebagai orang yang tidak hanya bisa mengatakan aku merasakan apa yang kamu rasakan, tapi saya juga ingin orang melihat bahwa ketika saya mengatakan sesuatu, maka memang itu yang saya maksudkan. Dan sepanjang kisah hidup saya diingat, saya tidak tahu bagaimana hal tersebut akan berakhir. Mungkin itu tidak akan pernah berakhir, tapi ya, tidak ada dalam hidup saya, dunia akan melihat saya menyerah. Selain seni, apa yang membuat Anda tetap melanjutkan hidup? Saya pikir seni menjadi alasan saya tetap melanjutkan hidup. Saya mencintai musik. Saya pernah bernyanyi. Saya masih menyanyikan lagu pengantar tidur untuk anak saya. Dan layaknya melukis sebuah karya seni, musik juga sangat menenangkan, sehingga saya mencintai musik. Saya tidak tahu jika orang-orang akan menyukai ini. Jika Anda berkenan, maukah Anda menyanyikan lagu untuk kami? Kami ingin mendengarkan suara Anda. Pernahkah Anda menonton film Tangled, Rapunzel dan kisahnya, bagaimana dia keluar dari kurungannya untuk pertama kali, dia keluar dan melihat dunia menunggunya. Anda tahu sebuah lagu berjudul I See the Light? Lagu itu mengingatkan saya kepada waktu di mana saya terbaring di tempat tidur, dan saya dulu mendengarkan anak-anak bermain di luar, tapi saya tidak dapat melihat mereka. Saya dulu mendengar suara gemuruh petir, namun saya tidak bisa melihat seperti apa itu petir. Saya dulu mendengar suara hujan yang jatuh ke tanah, namun saya tidak bisa melihatnya dan saya melewatkannya. Namun ketika saya duduk di kursi roda, saya pergi melangkah keluar, semuanya sudah berubah. Lagu ini, I See the Light, mungkin sebuah lagu yang saya suka nyanyikan. Pada hari itu, aku hanya melihat dari jendela. Pada tahun-tahun itu, apa-apa yang di luar melihat ke dalam. Pada waktu itu, aku bahkan tidak mengetahui. Aku buta pada saat itu. Sekarang aku di sini, memandang cahaya bintang. Sekarang aku di sini, seketika dapat melihat. Berdiri di sini, begitu jelasnya, aku di mana seharusnya aku berada. Dan pada akhirnya, aku melihat cahaya, dan hal itu seperti kabut
yang menghilang. Dan pada akhirnya aku melihat cahaya. Langit itu baru. Dan hal tersebut menghangatkan, nyata, dan bersinar. Dan dunia entah bagaimana bergeser dalam satu waktu, semuanya terlihat berbeda. Sekarang aku melihatmu. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Hey Antonio. Antonio, inilah tamu utamanya. Dia begitu menggemaskan, ya Tuhan. Tuhan memberkatimu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. So I think that's all practicing sight translation. I hope you enjoy my video and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you again.